Bayangkan perasaan seorang anak yang terpisah selama 24 tahun, menuntut ibu kandungnya sendiri sebesar 7 miliar rupiah karena merasa ditelantarkan. Namun, kini harus berhadapan dengan dilema batin yang luar biasa setelah pintu perdamaian akhirnya terbuka lebar. Ressa Rosano, putra pedangdut Denada, kini berada di persimpangan jalan yang menyayat hati antara kembali ke pelukan ibu kandung yang menawarkan kemewahan di Jakarta atau tetap setia pada Mama Ratih, sosok bibi yang telah mengasuhnya dengan penuh cinta sejak ia masih berusia 10 hari. Konflik ini bukan lagi soal uang atau gugatan hukum di pengadilan, melainkan tentang kesetiaan seorang anak pada kasih sayang yang nyata dan bagaimana ia harus membagi hati secara adil agar tidak ada lagi air mata yang jatuh dari dua wanita paling berharga dalam hidupnya yang kini bersaing memperebutkan kehadirannya. Perjalanan panjang pencarian identitas Ressa Rosano mencapai puncaknya saat ia secara mengejutkan muncul ke publik dan mengaku sebagai anak kandung Denada yang selama ini tersembunyi dari sorotan kamera media. Selama 2 dekade lebih, Ressa hidup dalam bayang-bayang pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya orang tua biologisnya yang seolah hilang di telan bumi tanpa kabar pasti. Luka lama yang terpendam sejak bayi itu akhirnya meledak menjadi sebuah keberanian untuk menuntut haknya sebagai seorang anak yang merasa telah ditelantarkan selama 24 tahun lamanya. Situasi ini menciptakan ketegangan luar biasa di antara keluarga besar, apalagi melibatkan nama besar Emilia Contessa sebagai neneknya. Publik pun dibuat terperangah melihat bagaimana seorang anak bisa tumbuh begitu lama tanpa kehadiran sang ibu di sisinya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah hukum yang sangat drastis dan berisiko demi mendapatkan pengakuan. Gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah yang diajukan Ressa di Pengadilan Negeri Banyuwangi menjadi bukti betapa dalamnya rasa sakit hati dan kekecewaan yang ia rasakan akibat pengabaian selama puluhan tahun. Nilai yang fantastis itu bukan sekedar angka nominal materi semata, melainkan simbol dari hilangnya kasih sayang, waktu, dan dukungan yang seharusnya ia dapatkan sejak kecil dari seorang ibu kandung. Proses hukum yang berjalan di Jawa Timur ini sempat memanaskan suhu hubungan antara ibu dan anak yang seharusnya penuh cinta, namun justru berubah menjadi ajang pembuktian di depan meja hijau yang dingin. Ressa merasa bahwa keadilan harus ditegakkan atas masa lalunya yang dianggap suram tanpa belayan tangan Denada. Persidangan ini menjadi sorotan nasional karena mengungkap sisi gelap kehidupan pribadi sang diva yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik luas, menciptakan drama keluarga yang sangat menguras emosi. Fakta mengejutkan terungkap bahwa sejak berusia baru 10 hari, Ressa ternyata sudah dititipkan kepada bibinya yang bernama Ratih dan pamannya, Dino Rosanohan, yang juga adik kandung Emilia Contessa. Penyerahan seorang bayi yang masih merah kepada kerabat dekat ini menjadi awal mula kerenggangan hubungan batin yang seharusnya terjalin kuat antara Denada dan putra kandungnya sendiri. Selama masa pertumbuhan yang krusial, Ressa hanya mengenal kasih sayang dari keluarga paman dan bibinya. Sementara sosok Denada hanyalah bayangan asing yang jauh di Jakarta sana. Kehidupan sederhana di Banyuwangi membentuk karakter Ressa, namun sekaligus menanamkan benih kerinduan sekaligus kemarahan yang akhirnya memuncak saat ia dewasa. Pengasuhan oleh keluarga besar ini memang memberikan perlindungan fisik, namun kekosongan posisi ibu kandung tetap tidak bisa tergantikan, memicu konflik batin yang sangat mendalam bagi Ressa selama bertahun-tahun. Setelah melewati masa-masa penuh ketegangan dan saling lempar pernyataan di media, sebuah pertemuan mengharukan akhirnya terjadi antara Denada dan Ressa yang membawa angin segar perdamaian. Ego yang sempat meninggi akhirnya luruh di bawah desakan kerinduan yang tak terbendung, membuat kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan hukum demi masa depan yang lebih baik. Pertemuan ini menjadi momen krusial di mana Denada mulai membuka diri dan mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu yang telah menyebabkan keretakan hubungan mereka. Air mata dan kata maaf menjadi jembatan untuk menyatukan kembali kepingan keluarga yang sempat hancur berantakan akibat ego dan miskomunikasi selama puluhan tahun. Meskipun luka mungkin belum sepenuhnya sembuh, namun keinginan untuk berdamai menjadi langkah awal yang sangat positif bagi mereka berdua. Semua pihak berharap agar kehangatan keluarga bisa kembali dirasakan setelah badai gugatan hukum yang sangat melelahkan jiwa. Di tengah suasana damai yang mulai terbangun, Denada dengan tulus menawarkan sebuah kesempatan baru bagi Ressa untuk pindah ke Jakarta dan tinggal bersama di rumah mewahnya. Tawaran ini merupakan bentuk upaya Denada untuk menebus waktu 24 tahun yang hilang dengan memberikan fasilitas dan kehadiran fisik yang selama ini dirindukan oleh putranya. Denada ingin agar Ressa bisa merasakan kembali kehidupan sebagai anak seorang selebriti dengan segala kenyamanan yang tersedia di ibu kota. Namun, tawaran yang terlihat menggiurkan bagi banyak orang ini ternyata tidak langsung disambut dengan sorak-sorai oleh Ressa yang justru merasa bimbang.
Bagi Resa, pindah ke Jakarta berarti harus meninggalkan lingkungan yang telah membesarkannya dan menghadapi dunia baru yang sangat berbeda. Tawaran tinggal bersama ini menjadi ujian baru bagi Resa dalam menentukan di mana sebenarnya hatinya berada setelah sekian lama hidup dalam keterpisahan yang sangat menyakitkan. Kebimbangan Resa Rosano untuk menerima tawaran Denada berakar pada loyalitasnya yang sangat kuat kepada Mama Ratih, sosok yang telah dianggapnya sebagai ibu kandung sendiri. Resa mengaku bahwa saat ini ia masih memiliki banyak pertimbangan mendalam sebelum memutuskan untuk melangkah pergi meninggalkan Banyuwangi demi kehidupan di Jakarta. Ia merasa memiliki hutang budi dan kasih sayang yang tak terbalas kepada keluarga yang telah menjaganya sejak bayi tanpa pamrih sedikitpun. Dilema moral ini membuat Resa merasa terjepit di antara dua kepentingan wanita yang sama-sama ia cintai dengan cara yang berbeda. Di satu sisi ada ibu biologis yang ingin memperbaiki keadaan, dan di sisi lain ada ibu asuh yang telah memberikan segalanya untuk kelangsungan hidupnya. Resa tidak ingin keputusannya untuk kembali kepada Denada justru melukai perasaan Mama Ratih yang telah berkorban begitu banyak selama masa pertumbuhannya yang sangat sulit. Dalam sebuah pernyataan emosional, Resa mengungkapkan keinginannya untuk bisa membagi waktu secara adil antara Denada di Jakarta dan Mama Ratih yang tetap berada di daerah. Ia tidak ingin memilih salah satu dan mengabaikan yang lain, sehingga muncul ide untuk menerapkan sistem bergantian dalam menjalani hari-harinya. Resa membayangkan sebuah kehidupan di mana ia bisa menghabiskan 1 minggu bersama ibu kandungnya untuk membangun kembali kedekatan yang hilang, namun tetap kembali ke pelukan Mama Ratih di minggu berikutnya. Posisi di tengah ini dianggap sebagai solusi paling bijak agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau dikhianati oleh keputusannya. Baginya, baik Denada maupun Ratih adalah dua pilar penting dalam hidupnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Strategi pembagian waktu ini menunjukkan kedewasaan Resa dalam menyikapi konflik keluarga yang sangat rumit dan penuh dengan muatan emosional yang sangat tinggi. Meskipun Resa telah mencoba meminta izin kepada Mama Ratih untuk bisa tinggal bersama Denada, jawaban yang didapat ternyata mengandung kesedihan yang mendalam dari sang bibi. Mama Ratih mengaku secara jujur bahwa hatinya masih sangat berat untuk melepaskan Resa yang sudah ia rawat layaknya darah dagingnya sendiri sejak berusia 10 hari. Ikatan batin yang terbentuk selama 24 tahun tidak bisa diputus begitu saja hanya karena sebuah kesepakatan damai di atas kertas atau tawaran rumah mewah. Bagi Ratih, kehadiran Resa adalah nyawa bagi rumah tangganya. Dan membayangkan rumah sepi tanpa kehadiran pemuda itu adalah sebuah penderitaan tersendiri. Ketulusan cinta seorang ibu asuh ini menjadi faktor penghambat utama bagi Resa untuk benar-benar pindah ke Jakarta secara permanen. Ratih belum sanggup memberikan restu sepenuhnya karena rasa takut akan kehilangan sosok anak yang telah ia perjuangkan dengan cucuran keringat dan doa selama ini. Ketakutan Mama Ratih akan ditinggalkan oleh Resa terpancar jelas dari raut wajah dan pernyataannya yang bimbang saat ditanya mengenai masa depan keponakannya tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun ia tahu Denada adalah ibu kandungnya, rasa sayangnya yang sudah mendarah daging membuatnya sulit untuk bersikap objektif dalam situasi ini. Ratih merasa bahwa Resa adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya, dan menyerahkannya kembali kepada Denada terasa seperti kehilangan sebagian dari jiwanya sendiri. Ketegangan batin ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan asuh yang sudah berjalan sangat lama ketika harus berhadapan dengan tuntutan ibu biologis. Resa yang berada di tengah pusaran perasaan ini tentu merasakan beban moral yang sangat berat karena tidak ingin menjadi penyebab kesedihan bagi wanita yang telah menyelamatkannya saat ia masih bayi. Konflik kasih sayang ini jauh lebih sulit diselesaikan daripada gugatan uang miliaran rupiah di pengadilan. Akhirnya, keputusan sementara yang diambil oleh Resa adalah tetap berdiri di posisi netral dengan membagi waktunya secara adil selama seminggu penuh untuk masing-masing ibu. Ia berkomitmen untuk tidak berat sebelah dan akan terus berupaya menjaga perasaan Denada serta Mama Ratih agar tetap harmonis meski berada di lokasi yang berbeda. Keputusan ini diambil sebagai bentuk rasa hormatnya kepada kedua sosok wanita hebat yang telah mewarnai perjalanan hidupnya dengan cara yang sangat kontras, namun sama-sama bermakna. Resa berharap dengan cara ini, ia bisa membayar waktu yang hilang bersama Denada tanpa harus mengabaikan pengabdian Mama Ratih yang luar biasa. Drama keluarga ini menjadi pelajaran berharga tentang arti penting sebuah kehadiran dan pengasuhan yang melampaui sekadar hubungan darah biologis belaka.
Kini, Reza harus menjalani hidup dengan mobilitas tinggi demi menjaga keseimbangan kasih sayang di antara dua rumah yang kini sama-sama menunggunya.